Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi dengan saya. Kali ini kita lanjut lagi ya, lanjutan dari kisah Muhammad Muhyiddin yang berjudul Mengapa Terkadang Saya Merasa Allah Tidak Adil. Kali ini judulnya yaitu Dengar dan Majulah. Dari judulnya aja sudah mengandung motivasi, ya enggak? Dengar dan majulah. Semoga isinya bagus, pasti. Siap-siap mendengarkan? Ayo kita lari ke ceritanya. Check it out. Sudah cukup bicaramu, maki seseorang kepada bawahannya. Telingaku sudah lelah mendengar pembelaanmu. Bagaimanapun juga tindakanmu tidak bisa dibenarkan. Sudah begitu, engkau hanya bisa membela diri saja. Dengan sedih, sang bawahan berkata untuk terakhir kalinya, "Maafkan saya. Penjelasan saya mungkin sudah tidak ada artinya lagi. Sebab di mata Anda, saya memang sudah bersalah. Tetapi saya bahagia sebab saya telah mengatakannya kepada Anda." Hal apakah yang sering disukai oleh banyak orang terhadap orang yang lain? Salah satunya adalah bicara. Orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Orang juga lebih suka mengungkapkan identitas dirinya, utamanya yang baik-baik, daripada mendengarkan orang lain menyebut dan mengemukakan identitasnya. Jika seseorang diberi kesempatan untuk memberikan motivasi, maka rame-rame orang bisa menderetkan kalimat yang panjang-panjang yang berisi tentang pemberian motivasi kepada orang lain. Oh, lihatlah. Orang yang tengah ditimpa takdir kematian. Misalnya, apabila ada tetangga Anda yang ditinggal mati, lihatlah Anda. Dan tetangga-tetangga Anda sibuk memberikan semangat, motivasi, dan sibuk menanamkan kesabaran kepada orang yang ditimpa takdir kematian tersebut. Anda mungkin sedang lupa bahwa ketika orang tua atau saudara atau anak Anda sendiri yang meninggal, Anda belum tentu tidak sekuat tetangga Anda itu. Jika seseorang memiliki waktu dan kesempatan untuk memberikan kritik, maka dia serta-merta mengungkapkan kritikannya kepada orang lain. Bahkan, kalau perlu orang tersebut dikritik yang sekeras-kerasnya. Kalau perlu juga, kritikan tersebut dilakukan di depan umum agar banyak orang bisa mendengarkannya. Lupakah Anda bahwa orang yang Anda kritik itu pun memiliki pemikiran, perasaan, dan hati? Tidak sadarkah Anda bahwa betapapun dia telah melakukan kesalahan, dia tetap manusia yang memiliki kehormatan diri? Tidakkah Anda merasa kasihan kepada dia yang Anda kritik secara terbuka? Bagaimana jika yang dikritik itu adalah Anda?
Bagaimana perasaan Anda ketika di hadapan umum ada orang yang menjelek-jelekan Anda, ada orang yang mengungkapkan keburukan-keburukan Anda, ada orang yang menghina dan mencaci maki Anda? Jangan salahkan apabila ada orang membenci Anda, sebab siapa tahu dia membenci Anda karena sebelumnya Anda telah menanamkan kebencian pada dirinya. Jangan salahkan orang yang menghina Anda, sebab siapa tahu sebelumnya Anda, entah Anda sadari atau Anda tidak sadari, pernah menghinanya di muka umum lagi. Jangan salahkan orang mencaci maki Anda, sebab siapa tahu sebelumnya Anda pernah mencaci makinya. Duh sahabat, berbicara itu memang mudah. Mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain pun adalah sesuatu yang mudah pula untuk dilakukan. Mengkritik seseorang pun pada taraf tertentu juga mudah untuk dilakukan. Terkadang malah sering kita saksikan seseorang yang tiba-tiba mengkritik orang lain tanpa ada yang menyuruhnya. Sering pula terjadi seseorang tiba-tiba ingin berbicara tentang sesuatu yang belum tentu orang lain akan suka mendengarnya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang merasa puas dengan dirinya menyebabkan banyak orang yang marah dan tidak puas terhadapnya. Sahabat, setelah sekian lama kita banyak berbicara, sekaranglah saatnya kita untuk banyak mendengar. Kekuatan berbicara memang dahsyat. Sejarah banyak diwarnai oleh orang-orang yang fasih dalam berbicara. Kekuatan bicara yang tepat digambarkan oleh Scott M. Catlett dan Alan H. Cantor dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relation. Kata-kata dapat menjadi dinamit. Untuk sekedar contoh, kehebatan berbicara telah membesarkan nama Georges, Protagoras, Plato, dan Aristoteles di zaman Yunani kuno. Juga Cicero di Romawi kuno, atau juga Oliver Cromwell di abad 17, hingga Hitler dan Mussolini di abad yang baru lalu. Kekuatan kata-kata juga tercermin pada diri Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab. Pendeknya, sejarah banyak diwarnai oleh orang-orang yang besar karena kekuatan bicaranya. Sebesar kekuatan berbicara, sebesar itu pula kekuatan mendengar. Bahkan seseorang motivator ulung yang pernah kita kenal yang bernama Dale Carnegie perlu menulis bab khusus dalam salah satu bukunya tentang perlunya kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Oleh karena itu, sudah saatnya Anda belajar untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pendapatnya, mendengarkan masukan-masukannya, mendengarkan kritik-kritikannya terhadap diri Anda. Ketika Anda berbicara,
itu berarti Anda mengeluarkan gagasan-gagasan Anda yang Anda rangkum dalam pembicaraan Anda itu. Dan ini berarti Anda harus banyak menggali ide dan gagasan pada diri Anda sendiri. Ingatlah kemampuan saya dan Anda dalam menggali ide dan gagasan itu ada batasnya. Banyak hal di dunia ini yang belum bisa kita simpulkan. Banyak kejadian yang terjadi di dunia ini yang sering membingungkan pikiran Anda. Di saat yang sama, Anda bisa menemukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih baik dari Anda. Untuk itu, beri kesempatan pada pendengaran Anda untuk mendengarkan pembicaraannya, sebab Anda bisa mengerti, mengetahui, dan memahami ide dan gagasannya yang belum Anda miliki. Bahkan kepada para pembicara yang bodoh dan awam sekalipun perlu pula bagi Anda untuk mendengarkannya. Why? Kenapa? Agar Anda bisa belajar untuk tidak menjadi bodoh dan awam sepertinya, tetapi tanpa harus terjebak untuk merendahkan dan menghina kebodohan dan keawamannya. Tetapi juga jangan terlalu sering mendengarkan pembicaraan yang tidak atau kurang berarti, omong kosong, dan canda tawa yang justru berbuah dan berujung dosa serta maksiat. Termasuk juga mendengarkan adalah membaca dan mempelajari pikiran-pikiran yang ditulis dalam buku, majalah, atau terbitan-terbitan yang lain. Bacalah pemikiran-pemikiran yang ada di sana. Ambil hikmahnya dan tanamkan hikmah itu ke dalam lubuk hati Anda. Dengarkan pula kidung, nyanyian, atau musik yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT pastinya. Janganlah terjebak pada masalah apakah jenis musik yang begini itu halal atau haram. Sepanjang musik tersebut akan mengantarkan Anda pada perasaan kepada Tuhan atau kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, atau sepanjang musik tersebut akan membantu menenangkan suasana hati Anda sedemikian rupa sehingga Anda semakin ingat kepada Allah, atau sepanjang musik tersebut dapat menggetarkan hati, pikiran, dan perasaan Anda dan merasakan keagungan dan keindahan Allah SWT, maka dengarkanlah dengan seksama, nikmati alunan musik tersebut, hayati liriknya, dan resapi maknanya. Terakhir, dan yang sangat penting, belajarlah untuk mendengar suara hati nurani Anda. Jadikan hati nurani sebagai pembimbing, penolong, dan petunjuk yang diberikan oleh Allah pada diri Anda. Caranya, sering-seringlah berdialog diri dengan hati Anda. Aktifkan radar hati Anda dan bertanya jawablah dengannya. Tatkala Anda tengah mengalami keraguan dan kebimbangan, janganlah Anda berhenti pada jeritan hati saja. Menjeritlah, lalu ajak hati Anda mengatasi keraguan dan kebimbangan itu. Renungkan dalam-dalam masalah yang sedang Anda ragukan dan bimbangkan itu. Pada saat nurani Anda membisikkan jalan yang Anda tempuh,
ambillah jalan itu dan yakinilah. Anda sudah banyak berbicara. Sekarang saatnya Anda pun sudah banyak mendengar. Sekarang saatnya Anda untuk bangkit dan maju. Jadikan diri Anda sebagai orang yang baik dan terbaik. Disiplinkan diri Anda sedemikian rupa sehingga Anda akan semakin merasakan kebahagiaan dalam jiwa Anda. Oke, mungkin itu tadi sepenggal kisah dari kisah mengapa terkadang saya merasa Allah tidak adil yang berjudul Dengar dan Majulah. Intinya, saya ambil kesimpulan dari bab ini, pada intinya kita itu terkadang harus bisa mendengarkan apapun itu baik dari orang yang pintar, orang bodoh, ambil, dengarkan dan ambillah ilmunya. Oke, ketika itu baik ya lakukan, dan ketika itu kurang baik ya tinggalkan. Dan juga jangan terlalu ragu-ragu untuk mengambil suatu keputusan ketika keputusan itu tidak melanggar syariat agama. Tadi di sini dicontohkan musik, ya kan? Musik beberapa ulama ada yang mengatakan haram dan ada yang bid'ah atau lain sebagainya. Lagi-lagi keutamaan kamu mendengarkan musik itu karena apa? Kok ketika kamu mendengarkan musik hati kamu merasa tenang, merasa tentram, dan ingat kepada yang menciptakan kamu, ya it's okay. Why? Kenapa tidak untuk mendengarkan musik tersebut? Karena musik tersebut yang mendorong kita untuk memperkuat diri kita kepada Sang Pencipta. Ya, lagi-lagi tergantung kamu mendengarkan sesuatu itu atau melakukan sesuatu kegiatan itu karena apa? Ketika niatnya baik, pasti akhirnya juga akan baik. Ketika niatnya sudah buruk, pasti akhirnya juga akan buruk. Mungkin itu kesimpulan dari bab tadi. Semoga bermanfaat. Oke, bye.